Semoga kedepannya channel saya semakin berkembang dan bermanfaat bagi semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. 고마워요. 감사합니다. Ya sudah ya teman-teman. Melanjutkan video yang sebelumnya, saya akan melanjutkan tips dan trik jitu agar bisa berangkat ke Korea. Dari video sebelumnya saya sudah bercerita langkah yang pertama, ya, kita sudah ikut kursus. Setelah itu langkah yang kedua, ikut ujian. Sesudah ikut ujian lulus. Langkah yang ketiga, kita mendapat sertifikat itu setelah lulus. Terus langkah selanjutnya, membuat paspor. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu berapa sih biaya membuat paspor, terus di mana sih tempatnya. Langsung ya saya beritahu bahwa membuat paspor itu enggak mahal kok teman-teman. Membuat paspor itu sekitar, saya dulu membuat paspor habis 400.000. Tapi nggak tahu ya, sekarang mungkin ya dalam 500-an ribu lah. 500.000 rupiah. Paspor kita aktif selama jangka 5 tahun setelah tanggal pembuatan. Itu adalah salah satu persyaratan untuk kita kerja ke Korea, harus punya paspor. Dan di mana pembuatan paspor itu? Gini teman-teman, kita bisa membuat paspor di imigrasi tempat kalian tinggal. Kalau di Solo ya di imigrasi Solo ada, di Yogyakarta di imigrasi Yogyakarta juga ada. Paspor sudah jadi, sekitaran 1 hari udah jadi itu membuat paspor. Selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu medical check up. Untuk kerja ke Korea, kita harus mempunyai hasil atau tes, atau istilahnya itu sertifikat tanda medikal kita sehat, fit. Di mana kita bisa medikal untuk kerja ke Korea? Kita bisa medikal di tempat-tempat yang sudah ditunjuk oleh BPMI yang ada di Indonesia. Contohnya yang dulu itu ada di tempat medikal klinik Citra Medica, terus ada di klinik Anur, terus ada di rumah sakit Islam juga ada. Kalian bisa melihat, teman-teman bisa melihat di webnya BPMI. Ketik aja di pencarian Google, web dia BPMI. Di situ ada rumah sakit mana yang ditunjuk atau klinik-klinik untuk kita medikal. Medikal itu meliputi apa saja ya teman-teman? Sebelumnya saya jelaskan, untuk medikal ke Korea kita dicek. 1,
Kesehatan mata. Kita ada buta warna atau minus atau meripat mata kita min. Terus yang selanjutnya tes itu rongsen, kita nanti dicek paru-paru, jantung, kesehatan kita bagaimana. Terus tes itu ya tes urin sama yang satunya lagi tes ini, diambil sebelumnya itu kotoran tai kita dicek. Mungkin teman masih bingung ya, apakah ke Korea punya tato boleh enggak, terus punya telinganya ditindik boleh enggak? Sebenarnya boleh teman-teman. Kalau ke Korea itu telinga ditindik atau badan tatoan, asal tatoannya enggak penuh loh ya, itu masih bisa teman-teman. Yang sulit ke Korea itu penyakit-penyakit seperti TBC atau paru-paru, itu sangat susah. HIV AIDS itu juga nggak boleh ke Korea. Dan satu lagi yaitu buta warna. Kalau kita buta warna juga nggak bisa ke Korea, nggak bisa kerja ke Korea kalau kita buta warna. Tapi kalau seumpamanya masih minus atau pakai kacamata, masih bisa kita kerja ke Korea, masih fit, masih bisa diloloskan. Untuk yang selanjutnya, medical sudah. Untuk biaya medical sekitar 350 sampai 400.000 teman-teman. Kalau mau medical, mendapatkan sertifikat medical itu adalah persyaratan untuk kerja ke Korea, sending data namanya. Kalau hasil itu sudah diterima, kita dapat sertifikatnya atau ijazah medical kita. Langkah selanjutnya teman-teman, kita bisa melakukan sending atau pengiriman data. Pengiriman data ke Korea itu semuanya sekarang online teman-teman. Nggak kayak dulu. Kalau dulu itu makainya kantor pos, kita kirim data kita lewat kantor pos. Tapi sekarang enak teman-teman. Sekarang ke Korea itu untuk sending data itu sangat mudah. Kita bisa secara online, nggak perlu ribet-ribet kayak dulu teman-teman. Dimana kita harus sending atau mengirim data kita, lagi-lagi kita bisa buka di websitenya atau webnya BPMI. Di situ nanti ada kolom atau link untuk kita mengirimkan atau menyending lamaran kita kerja ke Korea. Jadi persyaratan untuk ke Korea sangat mudah kan teman-teman? Nggak begitu ribet. Mungkin teman-teman juga yang ingin kerja ke Korea, insya Allah bisa. Yang penting kita tetap berusaha. Untuk sendingnya bagaimana, cara-caranya bagaimana untuk bisa kerja ke Korea setelah kita lulus ujian, nanti akan saya bahas di video selanjutnya ya teman-teman.
karena saya juga baru bangun tidur ini, nggak begitu fresh. Mungkin ini dulu ya teman-teman video dari saya. Bagaimana proses, tips, dan trik agar kita bisa kerja ke Korea untuk mewujudkan cita-cita kita, keinginan kita. Next episode nanti saya akan membahas bagaimana cara-cara kita mengirimkan biodata kita atau sending agar bisa diterima kerja ke Korea. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan di video ini. Jangan lupa subscribe, komen, dan share agar saya semakin semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo.